Hai, kita kembali ke fisika dan hari ini saya akan membahas satu topik terakhir yang masih dalam rangkaian topik kalor, yaitu perpindahan kalor. Jadi kita hari ini akan membahas yang namanya perpindahan kalor. Nah, sebelum lebih jauh ke materinya, saya akan menjelaskan bagaimana kalor bisa berpindah. Nah, sebetulnya kalor itu sebetulnya merupakan energi yang dapat mengalir. Nah, mengalirnya kemana dan mengalirnya karena apa? Jadi kalau ditanya mengalirnya karena apa? Sebetulnya mengalir ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalor itu adalah panas. Panas itu bisa berpindah, bisa mengalir akibat dari perbedaan suhu. Jadi ketika satu benda yang suhunya tinggi dengan di ujung yang lain suhunya rendah atau lebih dingin, maka akan terjadi yang namanya perpindahan kalor atau aliran energi panas. Oke, nah aliran energi panas ini atau perpindahan kalor ini kita bisa membaginya menjadi 3 cara. Jadi 3 cara perpindahan kalor. Apa aja caranya? Yang pertama, melalui cara yang namanya cara konduksi. Yang kedua, melalui cara konveksi, dan yang ketiga melalui cara radiasi. Dari 3 cara inilah kalor bisa berpindah. Nah, apa sih cara konduksi, konveksi, radiasi, dan perbedaannya? Kita akan lihat di slide yang selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konduksi. Nah, sebetulnya apa sih konduksi itu? Kalau dari pengertiannya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat penyusunnya. Dan biasanya konduksi hanya terjadi di zat padat. Coba kita lihat dulu ya video yang satu ini. Nah, perpindahan kalor secara konduksi, kalian bisa perhatikan di gambar ini ketika ada api, lilin, lalu ada besi, dan di besi ini kita letakkan 3 lilin yang membeku. Lalu dipanasi. Ternyata lama-lama lilin ini akan mencair atau meleleh. Ya, jadi satu-satu lilin ini akan meleleh. Kenapa lilin ini bisa meleleh? Yes, karena terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Jadi kalau kita perhatikan, awalnya sumber panasnya atau api berada di sini. Lalu ketika panas ini menjalar ke sini, sampailah dia di lilin ini, lalu lilin ini akan mencair, ya. Lalu dia menjalar ke sini, lalu lilin ini akan mencair. Begitu seterusnya sampai dia bisa sampai ke ujung yang satunya dari besi ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari perpindahan kalor dengan cara konduksi. Jadi, konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat penyusunnya, dan biasanya hanya terjadi di zat padat. Oke, contoh yang lain, kalau misalnya kalian sedang memasak mie instan mungkin, atau kalian sedang memasak mie instan, kalian celupkan garpu ke dalam air yang mendidih, lama-lama kalian juga akan merasakan panas yang mengalir dari air mendidih itu ke ujung yang satunya, ke ujung yang lain dari garpu yang kalian pegang. Oke, jadi kalau untuk cara konduksi bisa kita lakukan, bisa kita simpulkan dari contoh seperti ini. Nah, dalam cara konduksi bisa juga seperti contoh berikut ini.
Untuk lebih jelasnya kita lihat. Jadi ketika panas itu bersumber dari api yang di sini ya. Lalu ketika kita mendekatkan satu batang logam ke api, maka panas ini akan merambat. Dia akan mengalir dari ujung batang sebelah sini, dia akan mengalir hingga akhirnya sampailah ke tangan kita. Ini merupakan cara konduksi. Nah, sebetulnya di cara konduksi ini mengingatkan kita akan sifat-sifat suatu bahan ketika dialiri panas. Ada bahan yang kita sebut konduktor. Konduktor adalah bahan atau zat yang mudah sekali untuk menghantarkan panas. Zat yang mudah menghantarkan panas kita sebut konduktor. Jadi misalnya contohnya logam, besi, baja. Itu adalah konduktor. Kenapa? Karena zat tersebut mudah sekali menghantarkan panas. Namun ada satu lagi ini namanya isolator. Isolator adalah zat yang susah. Jadi zat yang susah sekali untuk menghantarkan panas, sulit. Jadi zat yang sulit untuk menghantarkan panas, seperti contohnya kayu, plastik, itu merupakan contoh isolator. Bukan tidak bisa menghantarkan panas, tapi sulit untuk menghantarkan panas. Ya, maka dari itu aplikasinya adalah ketika kalian memasak menggunakan panci. Nah, panci ini ya panci. Nah, biasanya ujungnya di sini diberi yang namanya isolator. Ujung di sini, ujung panci yang kita pegang biasanya terbuat dari kayu. Kayu merupakan isolator. Kenapa diberi kayu? Agar ketika kita memasak dengan menggunakan panci, panasnya tidak sampai merambat ke tangan kita. Tetapi panci sendiri itu biasanya terbuat dari konduktor. Ya, jadi bahannya panci itu terbuat dari konduktor. Kenapa? Karena agar panas yang diterima bisa diteruskan ke zat yang ada di dalam panci tersebut. Sekarang kita ke cara yang kedua. Cara perpindahan kalor yang kedua adalah dengan cara konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor dengan disertai perpindahan partikel zat yang perantaranya itu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Kita lihat sama-sama ya. Kalau kita merebus air, jadi di sini Miss punya satu bejana diisi air. Lalu kita akan merebus air ini. Nah, dalam merebus air kita bisa mendeteksi terjadinya konveksi. Kita play. Nah, ini ya. Ketika air ini dipanaskan, partikel-partikel air akan bergerak dari bawah ke atas lalu dia akan turun lagi. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ketika kita panaskan, air yang berada di paling bawah akan panas terlebih dahulu, akan menjadi panas terlebih dahulu. Sehingga ketika partikel air yang panas, dia akan cenderung ke atas. Lalu digantikan dengan air yang dingin. Air yang dingin dia akan ke bawah, begitu seterusnya. Jadi akan berputar sampai seluruh air di dalam bejana ini menjadi panas. Kalau kita lihat lagi, pengertian dari konveksi, sebetulnya konveksi itu apa? Konveksi perpindahan kalor disertai perpindahan partikelnya. Ya, jadi partikelnya ikut berpindah. Kenapa partikel bisa ikut berpindah? Karena ada beda massa jenis, density, seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Dan biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas.
Jadi kalau kalian punya kacang hijau nih, kalian masak kacang hijau atau mama masak kacang hijau. Ketika kacang hijau di bawah lalu dipanasi, otomatis bagian bawah itu akan panas duluan. Setelah panas dia akan naik ke atas. Nah, di bagian atas yang dingin itu dia akan turun ke bawah, mengisi tempat yang kosong di bawah. Kenapa terjadi seperti ini? Karena massa jenisnya berubah. Massa jenisnya berbeda. Massa jenisnya berbeda. Ya, akibatnya apa? Gerakan naik turun, itulah yang dimaksud dengan konveksi. Contoh lain dari perpindahan kalor secara konveksi adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Miss yakin kalian udah pernah dengar istilah ini waktu primary. Sebetulnya terjadinya angin darat dan angin laut itu karena awalnya perbedaan suhu sehingga memicu perpindahan kalor yang melalui partikel, kita sebut dengan konveksi. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Contohnya, kita merasakan panasnya matahari. Jarak antara matahari dan bumi itu sangat jauh, namun sinar matahari, panasnya matahari masih bisa kita rasakan, masih bisa kita gunakan untuk mengeringkan baju. Yang kedua, contoh lagi api unggun. Ketika kita membakar kayu, kita jadikan api unggun lalu kita duduk di sekitarnya, di sekelilingnya, maka panas dari api unggun itu bisa kita rasakan. Hangatnya api unggun itu bisa kita rasakan. Ya, ini merupakan contoh dari radiasi. Nah, yang perlu diingat untuk radiasi, ketika kita merasakan panas yang dipancarkan matahari sampai ke bumi, itu melalui hampa udara loh. Jadi perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan medium atau perantara untuk merambat. Oke, sampai sini materi kita, kalian bisa pelajari ya. Thank you everyone. Goodbye.